Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau Bu Guru tanya selamat pagi, kalian jawab semangat pagi, ya. Apa kabar anak-anak? Nah, jawabnya apa? Kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa diulangin? Apa kabar anak-anak? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, pintar semuanya. Anak-anakku kelas 3, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita baca juz amma bareng-bareng ya. Baca surat An-Nasr dulu. Bareng-bareng ya. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Dan surat selanjutnya kita baca bareng-bareng lagi surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Iya, bagus anak-anak. Kita mulai pelajaran pagi ini. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pada pagi ini, Bu Guru akan menerangkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Ada yang tahu surah An-Nasr dan Al-Kautsar? Ayo, siapa yang tahu? Coba jawab. Iya, pinter. Surah An-Nasr, kalau dalam mushaf, itu surah yang urutannya berada di 110. Ya. Surah An-Nasr ada di mushaf di urutan ke 110. An-Nasr artinya apa? An-Nasr artinya pertolongan. Bisa diingat sekali lagi. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Urutan di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran, yaitu urutan yang ke 110. Bisa diulangin ya. Nanti kalau Bu Guru tanya bisa menjawabnya.
Surah An-Nasr turunnya setelah surah At-Taubah. Jadi, surah At-Taubah dan surat An-Nasr duluan mana? Turunnya duluan surah At-Taubah. Setelah surah At-Taubah turun, barulah turun surah An-Nasr. Dan surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr ini tergolong surah Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena surah yang turun ketika setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi surah An-Nasr ini turunnya ketika Rasulullah itu setelah hijrah dari kota Madinah, setelah hijrah ke Madinah. Makanya disebut surah Madaniyah. Tetapi surah ini termasuk turun di kota Mekah meskipun tergolong surah Madaniyah. Nah, di dalam surah ini Allah menjelaskan bahwa agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang banyak diikuti oleh manusia. Bu Guru ulangin, di dalam surah An-Nasr ini menjelaskan bahwa agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang banyak diikuti oleh manusia. Paham ya anak-anakku? Jadi nanti bisa mengingatnya kalau diulang-ulang. Mengingatnya tadi apa isinya, menjelaskan tentang apa An-Nasr itu, turun di mana, dan tergolong surah apa, turun setelah surah apa. Artinya An-Nasr itu apa, urutan di mushaf Al-Quran itu urutan yang keberapa. Tadi sudah ya, sudah Bu Guru ulangin ya. Bisa mengingatnya ya. Iya. Kelas 3 kan sudah pinter-pinter. Sekarang arti surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. An-Nasr tadi ada berapa ayat? Ada 3 ayat ya. Surah An-Nasr itu ada 3 ayat. Artinya apa? Artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Sementara surah Al-Kautsar terdiri dari surat Al-Kautsar itu urutannya yang ke 108. Ya, kalau tadi surah An-Nasr surat urutannya 110. Sedangkan surah Al-Kautsar urutan ke 108. Pagi ini kita membahasnya itu ada 2 surah ya. Surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar yang tadi sebelum kita mulai pelajaran sudah kita baca bareng-bareng. Ya. Surah Al-Kautsar terdiri dari mushafnya 108. Dan diturunkannya kepada Nabi Muhammad merupakan wahyu ke-14. Wahyu ke-14. Surah ini turun setelah surah Al-Adiyat. Kalau surat An-Nasr tadi turun setelah surat At-Taubah.
Sedangkan surat Al-Kautsar ini turun setelah surah Al-Adiyat dan merupakan wahyu Nabi Muhammad SAW yang ke-14. Ya. Surah Al-Kautsar turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Jadi surah Al-Kautsar ini turun Rasulullah masih berada di Mekah. Kalau tadi surat An-Nasr turunnya itu setelah beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan Al-Kautsar Rasulullah masih berada di Mekah. Jadi namanya surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Surah Makkiyah itu apa? Surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kalau surat Madaniyah, surah yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah namanya Madaniyah. Sedangkan yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah namanya surat Makkiyah. Sebelum hijrah namanya surat Makkiyah. Setelah hijrah namanya surah Madaniyah. Bisa dipahami ya? Nah, kalau tadi surah An-Nasr artinya pertolongan, masih ingat ya? Kalau Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Terdiri dari 3 ayat. Tadi sudah Bu Guru sebutkan, surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Dan merupakan surat yang paling pendek di dalam mushaf Al-Quran. Di dalam mushaf Al-Quran, surah yang terpendek adalah surah Al-Kautsar. Adapun arti dari surah Al-Kautsar dari 1 sampai 3 artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Salat dan bersyukurlah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat atas dirimu. Demikian anak-anak. Tadi surat Al-Kautsar dan surah An-Nasr sudah Bu Guru jelaskan dari artinya, dari turunnya di mana, urutan mushafnya, mushaf di dalam Al-Qur'annya di urutan keberapa, kemudian arti daripada surat An-Nasr dan arti daripada surat Al-Kautsar. Bisa dipahami ya? Dan untuk penjelasan kali ini Bu Guru sampai di sini. Nanti Bu Guru akan menjelaskan tugasnya. Nanti Bu Guru kirim tugasnya lewat grup ya. Lewat grup saja. Nanti tugasnya bisa dikirim lewat japrinya, nomornya Bu Guru. Bisa dipahami ya anak-anak? Materi untuk pagi ini Bu Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.